Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Febi Krisnawati dengan NIM 1817051175 dari kelas 5H, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh soal yang telah saya buat mengenai investasi saham. Seperti yang sudah ditampilkan dalam PPT, berikut merupakan contoh kasus mengenai akuntansi investasi saham. Nah, asumsikan bahwa Pilzer Company memperoleh 25 lembar dari 125 lembar saham yang beredar dari Sud Corporation seharga 4.000 per lembar pada tanggal 1 Juli. Laba bersih dari Sud Corporation untuk tahun tersebut adalah 550.000 dan dividennya sebesar 350.000 telah dibayarkan pada tanggal 1 November. Jika laba bersih Sud Corporation untuk tahun berjalan itu adalah 200.000 dan jika dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 52 juta dan kemudian saham tersebut diklasifikasikan sebagai saham perdagangan dan tersedia untuk dijual. Nah, dari contoh kasus tersebut diminta untuk yang pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Pilzer Company pada Sud Corporation dengan kedua metode. Dan yang kedua adalah hitunglah nilai investasi menurut kedua metode tersebut. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, untuk soal pertama yaitu buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Pilzer Company pada Sud Corporation dengan kedua metode. Nah, untuk soal pertama ini kita harus mengetahui dulu berapa transaksi yang terjadi dalam kasus ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui berapa transaksi yang terjadi pada kasus ini, barulah kita membuat catatan investasi dalam Sud Corporation. Nah, dalam kasus ini itu terjadi 3 transaksi yang terjadi. Yang itu yang pertama adalah investasi, kemudian yang kedua itu adalah dividen, dan yang terakhir itu adalah laba. Nah, dalam kasus ini juga diminta untuk membuat catatan akuntansi investasi dalam kedua metode, dan dua metode tersebut adalah yang pertama, metode biaya atau nilai wajar, dan yang kedua itu adalah metode ekuitas. Nah, kita lanjut ke catatan investasi dalam Sud Corporation. Seperti yang sudah ditampilkan dalam PPT juga, itu ada dua kolom, yaitu yang pertama adalah nilai wajar dan yang kedua adalah metode ekuitas. Baik, untuk pada tanggal 1 Juli itu terdapat transaksi investasi. Nah, untuk metode biaya, akun yang digunakan itu adalah investasi dalam Sud Corporation di debit dan kas di kredit sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini didapat dari 25 lembar dikali dengan 4.000 sehingga mendapat hasil 100.000. Kemudian pada metode ekuitas untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juli itu sama pencatatannya seperti pada metode nilai wajar, yaitu investasi dalam Sud Corporation di debit dan kas di kredit sebesar 100.000. Kemudian kita lanjut pada pencatatan kedua, yaitu pencatatan dividen. Seperti yang kita ketahui, dalam metode nilai wajar, dividen dari laba berikutnya itu dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Nah, pencatatan akun yang digunakan pada tanggal 1 November pada metode nilai wajar itu adalah kas di debit dan pendapatan dividen di kredit sebesar 70.000. Sedangkan pada metode ekuitas, dividen dari laba berikutnya itu dicatat sebagai investasi. Dan akun yang digunakan pada metode ekuitas ini adalah kas di debit dan investasi dalam Sud Corporation di kredit sebesar 70.000. Nah, 70.000 ini didapat dari 350 yang merupakan dividen yang telah dibayarkan, kemudian dikali dengan 20%. Nah, 20% ini merupakan persentase dari investasi yang dilakukan, sehingga setelah dikalikan kedua angka tersebut mendapat hasil 70.000. Nah, pada metode nilai wajar
Jika dividen yang diterima itu melebihi investor dari laba setelah saham diperoleh, maka itu akan dianggap sebagai dividen likuidasi. Nah, untuk kasus kali ini dividen yang diterima pada saat saham diperoleh itu sebesar 70.000, yang dimana melebihi ekuitas dari laba SUD Corporation sebesar 20.000. Nah, sehingga hal tersebut menjadi kelebihan sebesar 50.000, yang dimana kelebihan tersebut dianggap sebagai dividen likuidasi. Nah, untuk akun kali ini sama dividen, hanya saja dia merupakan dividen likuidasi, di mana dividen likuidasi ini dicatat pada nilai wajar. Ya, ini untuk akun yang digunakan adalah pendapatan dividen di debit dan investasi dalam SUD Corporation di kredit sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini didapat dari selisih pendapatan dividen sebesar 70.000 dengan ekuitas dalam laba sebesar 20.000, sehingga mendapat hasil 50.000. Kemudian kita ke pencatatan yang terakhir, yaitu pencatatan laba, di mana pencatatan laba ini dicatat hanya pada metode ekuitas saja, dengan akun investasi dalam SUD Corporation di debit dan laba dari SUD Corporation di kredit sebesar 55. Nah, 55.000 ini didapat dari 350.000 dikali dengan 20% dan dibagi 2, sehingga mendapat hasil 55. Sekian untuk penyelesaian soal yang diminta pada soal 1. Kemudian kita lanjut ke soal 2, yaitu hitunglah investasi dari kedua metode. Nah, yang pertama kita menggunakan metode nilai wajar terlebih dahulu. Nah, di metode nilai wajar ini, untuk mencari nilai investasi dari kedua metode nilai wajar ini, yang pertama kita harus mengetahui nilai dividen likuidasinya terlebih dahulu. Nah, setelah nilai dividen likuidasinya sudah diketahui, barulah kita kurangkan dengan nilai investasi awalnya. Yakni untuk nilai dividen likuidasi, caranya mencari itu adalah laba bersih tahun berjalan. Kita mencari laba bersih tahun berjalan dulu, yaitu laba bersih tahun berjalan dikali dengan 20%, kemudian dibagi bulannya, yakni 200.000 dikali dengan 20% dan dibagi 2, sehingga mendapat hasil 20. Setelah kita mendapat hasil 20 ini, kita kurangkan dengan dividen, yakni dividennya itu adalah 70.000 dikurang dengan 20.000, sehingga mendapat hasil 50.000. Nah, disinilah kita mencari nilai investasi langsung, yakni 100 juta, di mana 100 juta itu merupakan investasi awal, dikurang dengan 50.000, yakni mendapat hasil 99.950.000. Itu untuk metode nilai wajarnya, sama seperti yang bisa dilihat di PPT. Kemudian di samping metode nilai wajar itu ada metode ekuitas. Nah, di metode ekuitas ini, untuk mencari nilai investasi itu kita harus mengetahui pokok-pokoknya. Yang pertama itu investasi awalnya berapa, dividen yang diterima berapa, dan mengakui labanya berapa. Nah, untuk di metode ekuitas, investasi awalnya itu adalah 100 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen yang diterima sebesar 70.000 dan mengakui 20% laba sebesar 55.000 dan mendapat saldo akhir yakni 99.985.000. Itu untuk metode ekuitasnya. Jadi sekian untuk perhitungan soal yang kedua, yaitu tentang menghitung nilai investasi. Nah, di soal itu diketahui nilai wajarnya sebesar 52.000. Nah, jika kita lihat apakah pada metode nilai wajarnya ini itu rugi atau tidak, kita bisa hitung dengan seperti pada
PPT yang sudah ditampilkan. Nah, untuk nilai wajar pada metode pertama itu nilai wajar sahamnya sebesar 52 juta dan nilai investasi akhir saham itu sebesar 99.950. Nah, setelah dikalkulasikan itu pada metode pertama dikatakan rugi investasi sebesar 47.950 juta. Mengapa dikatakan rugi? Itu karena nilai investasi akhir saham lebih besar daripada nilai wajar saham yang menyebabkan rugi sebesar 47.950.000. Nah, sedangkan untuk di metode ekuitas, nilai wajar sahamnya itu sebesar sama 52 juta dan nilai investasi akhirnya itu adalah 99.985.000. Nah, maka ini dikatakan dengan laba konferensif lainnya sebesar 47.985.000. Nah, mengapa dikatakan ini merupakan laba konferensif? Karena seperti yang saya baca di buku, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari sekuritas yang tersedia untuk dijual, maka itu akan dilaporkan sebagai laba konferensif lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, metode ekuitas ini merupakan menghitung jangka panjang dan metode ekuitas ini belumlah terrealisasikan. Oleh sebab itu dia dikatakan sebagai laba konferensif lainnya sebesar 47.985.000. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai contoh soal yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.